Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, dulur-dulur Mbak Eko dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan di musim pandemi COVID-19 yang saat ini lagi menyerang di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga kesehatannya dan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, dan baik doakan juga selalu rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT. Oke ya dulur-dulur, pada kali ini nanti kita ngobrol-ngobrol santai karena ini selepas sholat raweh kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita bincang-bincang sedikit ya mengenai tentang hal-hal mistis, misteri, dan mungkin yang berkenaan dengan beberapa hal tentang fenomena santet dan yang lainnya. Jadi kita ini ngobrol santai, mungkin nanti bisa memberikan informasi dan edukasi buat kita semua ya. Dan perlu saya beritahukan ya kepada dulur Mbak Eko dimanapun berada ya, bahwa saya bukanlah seorang dukun ya. Jadi banyak orang lain yang banyak melihat di channel saya ini mengira saya adalah seorang dukun ya. Bukan, saya bukan seorang dukun ya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada yang mengatakan bahwa saya seorang paranormal. Bukan, saya normal ya, bukan paranormal ya. Jadi saya seorang yang normal, biasa. Nah, kok sering mengupas tentang hal-hal gaib? Memang salah satu hobi ya. Jadi hobi kita adalah menguak misteri-misteri ya. Itu hanya sekedar hobi. Yang kedua, memang di tempat kami latihan itu memang kita ini kan istilahnya komunitasnya di pencak silat. Kebetulan di dalam naungan perguruan pencak silat Enda Perkasa, dan di perguruan pencak silat kami tidak hanya diajarkan tentang bela diri fisik saja atau pertarungan fisik saja, kita juga dilatih kanuragan ya. Jadi kanuragan yaitu ilmu pernafasan tenaga dalam yang memang sedikit banyak ya istilahnya bersinggungan dengan hal-hal gaib ya. Jadi memang hal-hal gaib pun bisa dipelajari sebetulnya. Di semua teman-teman saya, murid-murid saya, semuanya insya Allah bisa semua tentang ilmu kanuragan ini. Jadi memang istilahnya memang kita pelajari, jadi kita praktekkan. Nah, itu menjadi salah satu hobi kami. Makanya selama itu bisa memberikan manfaat kepada dulur-dulur semua ya, akan kita berikan informasi itu. Nah, nanti kita akan coba, nanti kita ngobrol sama ini apa yang ingin mereka ketahui, nanti mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada sahabat-sahabat dulur semua. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya ini kan murid-murid saya semua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya yang memang bukan dari komunitas kami, yang memang bukan dari apa istilahnya, bukan dari ahli spiritual atau dari orang-orang biasa yang memang kita belajar. Tapi kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita ngobrol santai guys ya. Seputar santet kita. Ya boleh. Saya minum dulu ya. Haus. Oh ini kita dari tanggal mengenai santet ini kan beberapa santet kan ada jenisnya, seperti santet tingkat kota sama tingkat pulau, provinsi, pulau sama benua. Sebenarnya apa saja dari beberapa tingkatnya? Mungkin lebih detailnya antara dukun santetnya dengan korban ini jarak dekat dengan jauh, efeknya gimana mungkin gitu ya? Ya. Jadi semua itu ya tergantung tingkat keilmuan si pengirim santet ya.
ada memang santet itu tarafnya lokal. Lokal ini biasanya sangat gampang karena jaraknya tidak terlalu jauh. Terus kalau santetnya itu dikirimkan ke luar pulau atau mungkin bahasa umumnya itu melewati lautan, nyebrang segoro. jadi kalau memang lewat lautan itu memang ada istilahnya jin yang dikirimkan itu berbeda. Jadi intinya begini, semua jenis santet itu pasti menggunakan jasa Jin. Pasti itu. Nah, jinnya ini mempunyai kelas-kelas yang berbeda. Biasanya tergantung pemesannya. Nah, jadi minta yang kelas yang bagaimana. Nah, Tarifnya juga beda. tarifnya juga berbeda. Dan biasanya biayanya untuk menyatet itu sangat mahal. Jadi tergantung kekuatannya dan kemampuannya santet itu. Kalau memang untuk yang sampai luar pulau, ya kelasnya beda juga. Jadi, nah ini yang saya ketahui ya, sedikit banyak. Di dunia pergaiban ini ada juga kayak batasan wilayah. Jadi kalau memang keluar dari wilayah itu harus ada permisinya. Nah, memang harus dikirimkan jin yang jenis yang berbeda. Yang memang dia punya jalurnya. Contohnya kayak kita ya, kalau kita mau ke Malaysia atau ke Brunei atau ke luar negeri harus punya paspor atau visa. Nah, sama ke sana juga ada itu, cuma secara itu ada aturan mainnya, itu ada, tetap ada Permisi ya dari jin yang di tempat tersebut lah Pak ya. Iya, tetap bisa istilahnya penguasa wilayahnya itu pasti ada. Nah, mereka kan hidupnya juga berkelompok dan bernegara lah sama. Nah, seperti itu. Santet yang paling tertinggi yang istilahnya kelasnya biasanya dari India. Jadi negara India banyak ahli spiritualnya gitu Pak. Banyak, sana memang tempatnya. Terus kedua Thailand. Nah, Thailand memang kalau di film-film banyak yang mistis lah ya. Iya, di Thailand itu istilahnya ilmu begitu memang Spiritualis. umum di sana, banyak di sana. Terus itu lagi ya di daerah Amerika sana, di Meksiko itu apa yang namanya voodoo itu daerah mana, Brasil ya. Pokoknya daerah-daerah Meksiko, Brasil itu pakai voodoo namanya. Sama seperti itu di Afrika juga. Jadi kelas pertama nomor 1 itu India, nomor 2 Thailand, nomor 3 Afrika, dan daerah Brasil itu. Indonesia ini nomor berapa? Masih nomor paling bawah. Mungkin ada pertanyaan dari saya Mbak ya. Yang sangat penting yang diperlukan untuk korban santet Mbak ya, terutama untuk orang awam sendiri, apa yang harus dilakukan gitu, cara menanganinya, dipagerikah, dibacakan Quran kah, atau seperti apa? Jadi kalau biar terhindar dari santet ya, di pertama ya banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak beribadah lah, istilahnya mendekatkan diri kepada Allah ya, itu syarat pertama. Yang kedua, perbanyaklah teman, jangan perbanyak musuh ya, karena santet dikirim itu pasti karena Punya musuh karena gitu punya ya. musuh. Kalau nggak punya musuh nggak mungkin, atau Iya, mungkin iya. karena telah menyakiti seseorang. Jadi jangan banyak menyakiti orang. Kalau banyak menyakiti orang ya banyak pula yang akan ngirim. Iya. Seperti itu. Jadi perbanyak ibadah. Nah,
untuk menanggulangi untuk orang awam ya. Kalau untuk orang muslim itu bisa dibacakan surat Yasin ayat yang ke-9 ya, itu untuk membakar apa istilahnya, membentengi, jadi memberi pagar gaib di rumahnya, yaitu dengan bacaan ayat Surat Yasin, Yasin ayat ke-9. ayat ke-9. Wajalna min baini aidim sadda wa min khalfihim sadda wa asnahu wa hum la yubsirun. Jadi memang itu artinya adalah memberikan tameng atau dinding-dinding ya, supaya bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kalau untuk orang yang sudah sudah pernah belajar ilmu pernafasan tenaga dalam ya, atau punya ilmu kanuragan, itu bisa dimixkan. Jadi rumah ini dibakar secara gaib pakai pernafasan tenaga dalam, tapi ditambahi dengan bacaan tersebut itu. tersebut. Iya, iya. Jadi maka akan memberikan kekuatan. Loh, bisa kak dikasih yang tambahan-tambahan yang lain? Sangat bisa. Atau misalnya dikasih supaya tidak bisa tersentuh, itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah ada wajahna ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Masmi saya berarti walau bisa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu malah lebih jelas lagi. Lebih bagus itu ya, Pak. Ditambah lagi supaya ada pelontarnya, ya ditambah lagi. Wa idza batas itu ya itu tambu antar. Jadi pakarannya sudah berlapis-lapis. Bakar satu lapis iki, bakar dua lapis ini, bakar. Nah, jadi satu rumah itu bakarnya berlapis-lapis. Insya Allah itu aman. Untuk santet masuk lebih susah gitu ya, Mbak. Lebih susah. Kalau biasanya kalau yang dibacakan Wajalam Mibaini Sado itu santetnya nggak jelas larinya, nggak terlihat. Karena sudah terbentengi dari fadilah ayat tersebut gitu, Mbak ya. Iya. Jadi santet itu dikirim itu biasanya alamatnya jelas. Orang itu sudah tahu orangnya, sudah tahu tanggal lahirnya, sudah punya bahan-bahan pribadinya, nah, sudah tahu alamatnya. Baru santet itu baru dikirim. Kalau tidak memenuhi unsur ini, biasanya ya tidak mau yang ini. Satu, ada fotonya, itu fotonya sudah terlihat. Dua, biasanya tahu tanggal lahirnya. Ketiga, biasanya punya barang-barang pribadinya. Contoh ya apa yang biasa digunakan, kaos, apa-apa gitu. Ya. Detail ya, Mbak ya. Iya, terus keempat tahu alamatnya, baru dikirim. Kalau nggak punya fotonya nggak bisa. Sulit. Jadi kalau orangnya yang dikirim, kayaknya bisa nyasar ke orang lain. oh bisa salah kirim gitu ya, Bisa Mbak ya. salah kirim. Sama kayak kita ngirim surat itu kan alamatnya harus jelas, ada nomor teleponnya segala macam, itu supaya Tidak salah kirim. salah kirim tepat sasaran. Kalau nggak lengkap, ya kirimannya kembali biasanya. Ya, Jinnya kembali ke dukunnya iya, gitu. Kembali, memang nggak menemukan. Kalau memang sudah terlanjur dikirim, biasanya akan reset ke orang lain. Banyak kasusnya seperti itu. Orang lain menjadi dampaknya berarti. Iya, itu banyak. Dulu itu pernah saya ada pasien itu dari Blitar. Itu yang disantet itu bapaknya, berhubung bapaknya ini sudah berangkat kerja ke Sumatera. Nah, yang ada itu anaknya yang kena. Oh, video yang lalu itu yang perempuan itu. Oh bukan. Ini sudah lama, kasusnya sudah lama. Nah insya Allah kalau dibacakan wajah anak ini, walaupun sudah ada fotonya, sudah ada alamatnya, sudah ada lengkap biasanya. Kalau dibacakan wajah anak, ini yang dikirim itu kembali biasanya, karena enggak ketemu tempatnya. Nggak ketemu titiknya gitu, Iya. Mbak ya. Ada titik GPS-nya. GPS goib nih. Nah, kalau dibacakan itu biasanya nggak nyampe. Jadi
bacaan itu sebetulnya kan sangat umum di telinga kita, kan sering dibaca. Cuma kadang-kadang pemanfaatnya kurang. Terus caranya gimana? Harus yakin. Jadi untuk pemula ya ini, Anda bayangkan Anda membuat tembok rumah yang gede besar ya. Waktu membayangkan itu dilambari dengan bacaan itu tadi, bacaan min bainatin saja. Jadi bayangkan saya membuat gedung, dikonsentrasikan seperti Anda membuat apa itu, pagar ya. Jadi pagar itu gini, pagar itu harus samping ini harus penuh, depan, samping kanan, samping kiri, belakang, atas, bawah. Nah, biasanya teman-teman itu kalau membuat pagar gaib biasanya loh ya, samping kiri, samping kanan sudah, depan, belakang sudah, atas sudah, bawah enggak, dia lewat bawah. Iya. Jadi harus bawah atas iya, tutup semua. Kalau untuk orang awam kan untuk konsentrasi kan agak susah ya, bahkan nggak, katalah yang nggak pernah meditasi gitu ya. Jadi lewat pelantara air atau diasmakan ke apa itu bisa, Mbak? Bisa. Jadi intinya begini, segala sesuatu itu harus yakin. Jadi kuncinya diyakin. Selama kita yakin itu pasti mempunyai khasiat dan mempunyai kekuatan ya. Jadi kalau memang kita yakin dengan wasilah air ini nanti bisa melindungi langsung seluruh rumah, pasti bisa. Airnya dibacakan tadi itu seperti itu, ditiupkan ya, ditiupkan ke airnya, terus airnya disiramkan keliling Keliling aja ya. Kalau untuk pagar diri sendiri gitu, Mbak, diminum apa buat? Dibaca aja, dibaca terus ditiupkan ke seluruh badan. Oh, seperti. Nah terus ini nanti itu ada lanjutannya. Jadi seperti itu kalau untuk rumah. Nah, nanti untuk tubuh saya ajarkan, namanya mandi ayat namanya. Nanti saya ajarkan sebentar lagi, nanti biar memang sewaktu-waktu tidak bisa disantet orang. Untuk orang awam ya ini. Nah, Meskipun nggak bisa kanuragan untuk orang awam bisa gitu ya, mengamalkan ini. Bisa. Jadi yang tadi air dulu ya, air dulu ditiupkan di air, airnya harus di apa? Istilahnya digelontorkan airnya keliling rumah. Nah, itu insya Allah sudah terlindungi dari apa santet. Tidak hanya santet aja sebetulnya. Semua orang yang memang berniat jahat itu biasanya orang yang mau niat jahat di rumah kita tahu-tahu nggak kelihatan aja rumahnya. Jadi tidak hanya santet aja tapi semua. Jadi kalau ada orang niat ingin merampok atau maling ke rumah kita, jadi nggak jadi gitu ya? Oh, jadi fungsinya nggak dipergoiban aja gitu ya? Ya itu kan kita memohon kepada Allah supaya diberikan perlindungan dari kejahatan-kejahatan. Oh iya. Termasuk ya kejahatan itu tadi. Nah itu ya. Terus sekarang untuk yang di dalam tubuh. Untuk tubuh ini untuk orang awam. Yang pertama dibacakan surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi. Yang pertama, nah setelah dibaca itu selesai, tangannya seperti ini, ditiupkan di telapak tangan, terus diusap-usap ke seluruh tubuh ini, nggak boleh lepas. Jadi begini, terus dilepas begini nggak boleh, jadi langsung seperti ini. Nah, nggak boleh lepas loh, kan nempel terus. Nah, setelah nyampe sini, ini dilemparkan gini. Pertama, yang kedua, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah sudah nggak pakai ayat kursi. Seperti itu tadi gini, saya usap-usapnya gini. Tapi ya, tadi tengah gini ya, sekarang dari samping. Setelah nyampe kaki ini dilemparkan begini. Terus yang ketiga juga begitu, lewat samping kiri ini dilemparkan seperti ini. Itu namanya mandi ayat. Insya Allah itu terbebas dari sihir ya. Kalau sudah terkena terus
menyembuhkan sendiri itu. Gimana? Menyembuhkan sendiri kalau sudah terkena itu, kalau menyembuhkan sendiri itu sulit, harus bantuan orang lain, karena untuk menyembuhkan diri sendiri itu sulit, kecuali memang orang yang sudah terlatih ya. Kalau belum terlatih sulit, harus minta bantuan ke orang lain ya. Di samping sering dibuat mengaji atau dibuatkan minuman itu diminum, atau di terapi sendiri diminumkan juga bisa. Tapi insya Allah kalau sering mandi ayat ini, walaupun insya Allah ya yang di dalam tubuh itu kalau sudah kena itu dia tidak betah sendiri, keluar sendiri gitu keluar Mbak. dengan sendirinya, kan dia tersiksa dia. Nanti ditutupkan di ini terus diusap seperti itu tadi. Untuk waktunya bagusnya Sebelum tidur ya Mbak. ya, sebelum tidur, karena biasanya santet itu dikirimkan itu tengah malam sampai dini hari umumnya. Itu tidak tergantung hari-hari juga, Ya, semua hari tergantung. bisa. Kalau santet itu lihat hari juga, lihat weton, lihat naasnya, nggak gampang juga nyatet orang, sulit. Hari apes gitu ya Iya, maksudnya. nyatet orang itu enggak gampang, sulit. Harus pas wetonnya juga. Iya, pas wetonnya juga. Jadi pas wetonnya pas hari naas, biasanya pas hari naas dihitung, ketemu hari naasnya, pas hari naasnya itu lagi dikirim. Untuk melihat hari naas itu gimana deh? Oh, itu ahli-ahli perdukunan yang paham. Mbak Eko ini bukan dukun, jadi nggak begitu paham. Jadi itu ada hitungannya. Kalau dalam ilmu Arab itu ada namanya, kalau dalam agama kita namanya itu falak. Iya. Nah, ini perbintangan atau ilmu falak itu bisa dihitung. Saya mau tanya, ya. Untuk sistem santetnya itu kan kalau setahu saya itu kan bisa benda kayak gini nyata ya, itu ditaruh di tubuh, itu sistemnya lewat apa? Ya, jadi kalau itu ada prosesnya, istilahnya ada apa, ritualnya. Jadi misalnya memasukkan suatu benda ya, benda padat ke dalam tubuh. Kalau secara logika kan memang nggak bisa. Jadi benda ini dirubah dulu. Jadi benda ini dirituali dulu. Jelas tetap minta bantuan jin merubah benda ini menjadi, kalau nggak salah menjadi gas. Goib gitulah Mbak. Goib lah, yang terlihat lah. Ya gas lah, besok biar mudah kita mencernanya itu seperti gas. Nah, gas ini masuk lewat Rongga-rongga tubuh. Masuk ke dalam tubuh. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, kan dia pasti ada media, ada buhulnya. Orang santet itu pasti ada buhulnya. Jadi semacam kayak boneka yang akan disantet. Misalnya boneka ini saya rupakan sampean ya, misalnya gitu. Saya rupakan sampean. Sudah di track bahwa ini adalah sampean, maka benda itu dimasukkan ke sampean. Kalau sudah masuk di dalam ini terus dirubah jadi benda lagi. Nah, buhul ini akan disimpan sama dipendam atau di dekat rumahnya. Nah, itu kalau semacam itu ya sulit kalau sudah masuk. Ya memang butuh ahli spiritual yang yang lebih tinggi ilmunya dari si dukun santet. Jadi makanya kayak ada apa ini, kayak paku, terus ada yang terakhir kemarin itu lihat apa ini, kayak korek masuk gitu, berarti memang lewat gas itu ya? Iya, terus dirubah kembali ke padat lagi. Saya tanya Mbak, kayak buhul sendiri itu buhul. Iya, buhul. Buhul itu boneka itu tadi ya Mbak? Ya pengikat pokoknya, itu kan pengikat. Bisa bentuk nggak harus boneka jadi. Ya nggak harus boneka. Nah itu sendiri kok bisa ya, yang dilukai kan buhul itu atau alat tersebut ya, kok ngefeknya ke orangnya gitu loh. Ya memang sudah kalau bahasa kerennya itu gelombangnya itu sudah disetel jadi satu.
Para gelombang elektromagnetiknya itu sudah dijadikan satu dengan si boneka tadi. Berarti apa yang dirasakan boneka itu dirasakan orangnya. Nanti kapan-kapan kita akan praktekkan. Tapi buat praktekkan itu santet. Saya takutnya itu nanti kalau kita praktek ilmu itu nanti dipergunakan keliru. Ya itu memang ada itu caranya. Jadi dalam ilmu hipnotis juga ada itu. Cabangnya kalau sekarang jadi cabangnya ilmu psikologi. Jadi misalnya saya tusuk sampean ya, yang sakit ini kan bisa konsepnya sama. Yang penting buhulnya itu sudah dirituali, sudah disinkronkan dengan orang yang dituju. Cukup dibayangkan juga. Tetap ilmunya juga sama seperti itu. Nah, tapi seorang dukun santet itu bisa melakukan itu karena sudah ada data lengkap masuk. Jadi bullnya sendiri itu ada jinnya gitu. Iyalah, ada jin. Semua ini kan nggak bisa, kalau manusia biasa nggak bisa. Tetap antara jin. Ya mudah-mudahan kita semua ini terhindar dari hal-hal semacam itu. Nah, dan terus sekarang ini kan banyak di YouTube marak itu pertarungan dengan dukun santet sampai ratusan dukun santet. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya bukan saya menjatuhkan teman-teman yang lain yang di bidang spiritual. Kalau bayangkan aja kalau taruhlah ada 100 apa 200 dukun santet dalam satu tempat, banyak berarti. Ya, saya pikir kok kayaknya enggak. Untuk menjadi dukun santet itu sulit. Ya, menurut saya ini terlepas dari ini menurut saya itu settingan. Karena mencari dukun santet itu sulit. Dan biasanya dukun santet itu sulit mengakui keberadaannya. Meskipun dipanggil, dibayar gitu mungkin nggak, Pak? Ya mungkin juga, cuma menemukannya kan sulit. Dia kan mau jujur sama orang kan juga pilih-pilih. Nggak sampai vulgar di TV, saya dukun santet ini nggak bisa. Ya dia akan diburu orang lain. Ya kemungkinan besar kok nggak seperti itu. Tapi wawalam bisa ya kita nggak tahu ya, saya juga nggak tahu itu benar atau tidak. Tapi menurut analisa saya kemungkinan besar saya bilang kalau itu betulan ya, kalau itu memang betulan berarti ya di Indonesia ini darurat dukun santet sebetulnya. Selain pandemi COVID ya, darurat dukun santet. Karena banyak sekali dukun santet ya. Dukun santet berkeliaran dan bisa ditemukan di mana-mana. Wah bahaya ini. Banyak korban-korban berjatuhan. Indonesia nih bro. Lebih parah dari COVID ya, Mbak ya. Mending dukun santet itu dikumpulkan untuk melawan corona. Nah, itu lebih bagus lagi. Melawan virus. Ya, melawan virus. Dan santet juga virus ya. Ya seperti itulah. Jadi kira-kira ya mudah-mudahan kita ini terselamatkan dari hal seperti itu. Oh iya, ada satu pertanyaan. Kalau semisal mencari dukun santetnya itu gimana? Ini kalau susah, cuma kalau pakai ilmu pernafasan tenaga dalam, kalau mencari posisinya insya Allah masih bisa. Tapi kalau untuk orang awam jelas tidak bisa, sulit. Harus belajar dari. Kalau kecuali dia memang mendapatkan isyarat petunjuk langsung dari Allah ya, awalan lah, itu kan langsung dari Allah ya, bisa saja. Tahu-tahu lewat mimpi, oh ternyata ini kan ada. Itu lain lagi. Cuma kalau untuk orang awam menemukan, dia nggak tahu yang berusia. Santet itu adalah silent killer ya,
membunuh yang tidak ya, senyap. Sama seperti apa ya, sniper itu kan gitu. Kalau tahu der mati, nembak sopo nggak kelihatan. Terus ini ya, kalau siapa tahu ada ya ciri-ciri mau kena santet itu, ada efeknya atau ada hal yang sebelumnya itu kelihatan atau gimana? Contoh kayak Biasanya kendaliannya. seseorang yang kalau kita memang mau akan terkena santet, biasanya itu kita itu tahu sebenarnya. Biasanya itu terasa. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya ada. Gini loh, apa ya? Jadi kita kalau mau disantet orang itu kan awal dia sudah nyambung sama dia, sebenarnya sudah nyambung. Itu sih gak enak. Gelisah pun biasanya ngono. Cuma kita nggak tahu ini kenapa. Nah kalau orang ini memang peka, dia pasti sudah tahu. Oh, aku pilih garap ini. Ya, sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Udah persiapan sudah tahu. Nah kalau yang belum tahu ya itu tadi. Otomatis tembus gitu ya, Pak. Ya, kecuali seperti tadi sebelum tidur tadi itu kita pakai mandi air. Itu mandi air itu sunnah ya. Memang sudah dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Itu kalau kita perhatikan itu insya Allah selamat. Berarti ada perasaan yang menjanggal berarti. Iya, tidak nyaman ya selamat. Mesti tahu kita. Nah perasaan tidak nyaman itu muncul itu berapa jam sebelum disantet? Wah gak paham gitu Nah, ya. itu. Tapi mesti terasa ya. Dalam 1 hari itu terasa. Berarti intinya masih samar-samar gitu kan? Seperti itu. Memang ya. Cuma kalau kita sudah ada pagar gaibnya di rumah, makanya sering dipagari ya. Sewaktu-waktu lupa berdoa itu lebih aman. Sama kalau kita punya sepeda motor tapi pagar rumah itu sudah dikunci, walaupun kunci sepeda motornya masih nempel, insya Allah masih aman. Nah, karena masih ada pagar luarnya itu. Nah, kalau pagarnya sudah tidak ada, sepeda motornya di luar, walaupun sudah terkunci, tetap bisa hilang. Nah, sama lah seperti itu logikanya. Saya mau tanya lagi ini, Mbak ya. Aduh banyak banget pertanyaan. Ya, kalau kebanyakan dukun santet kan gimana ya, ilmu hitam gitu ya. Ilmu hitam memang niatnya untuk hal kejelekan gitu ya. Kalau ada ilmu putih dipakai ilmu hitam, katakanlah seseorang mempunyai suatu amal-amalan ngambil dalam Al-Quran tapi diinfusikan untuk hal keburukan, apakah itu juga bisa? Itu bisa, itu yang bermain namanya di Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah nggak salah. Itu yang bermain adalah malaikat Harut Marut. Ya, jadi yang bermain namanya malaikat Harut Marut. Tugasnya apa itu, Mbak? Tugasnya memang Menyesatkan. iya, menyesatkan orang dengan jadi seolah-olah itu dari Allah, padahal bukan. Itu Tapi malaikat Marut. tapi malaikat itu ya. Itu sebetulnya dulunya kalau nggak saya lupa cerita apa, dulu itu seorang malaikat terus dibuang jadi jin atau bagaimana, apa dulu itu dia memang seseorang yang diangkat jadi malaikat yang bertugas untuk menyesatkan manusia dengan ilmu-ilmu. Jadi kebanyakan orang yang dikira mempunyai wah ilmu pakai ini ternyata itu malaikat itu ternyata itu menyesatkan kita, seolah-olah itu memang ambilnya dari Al-Quran, ternyata itu kita itu ditipu sama dia. Nah, itu jenisnya termasuk bisa dibilang santet apa enggak, Mbah? Bisa, salah satu juga Termasuk santet. kamu santet. Tapi kan enggak masukkan suatu benda ke tubuh seseorang, Mbah. Tapi mempengaruhi seseorang sama aja. Contohnya mahabbah itu kan ambil dari situ. Ini mahabbah.
Maba itu juga ngambil dari Quran gitu ya. Iya, pakai ilmu maba, dikirimkan supaya si yang dituju itu akhirnya jatuh cinta loh. Termasuk jenis santet juga. Jenis santet juga. Iya, iya. Nah, semua pesen kan kejawet. Ya sama ya. Sama. Rata-rata kan anak-anak pesantren, pondok, apa ya kan banyak memberikan suatu amalan untuk mahaban. Terus gimana itu, Pak? Enggak ada yang memberikan amal apa, enggak ada. Itu biasanya kalau ini oknum berarti memang mencari sendiri atau mencari. Jadi banyak kan yang paham-paham begitu kan dia mencari. Oh, ini kena dipidati di Quran. Oh, ini dibuat untuk ini, dibuat untuk ini. Begitu. Oh, pengembangan dari ilmu yang didapatkan gitu. Iya, tapi sebenarnya keliru itu. Keliru. Iya. Ya, banyak yang main gitu juga tapi ya. Ada, enggak semua. Ada. Itu berarti bukan yai yang. Oh, bukan yai ya, Pak. Bukan yai. Kalau kiai ya enggak. Ya. Ngajarkan yang Yang baik-baik. benar-benar. Berarti pada dasarnya kalau itu yang salah siapa? Antara kalau doa-doanya kan otomatis enggak ya? Enggak. Berarti yang salah itu Saya yang oknumnya. Contohnya ya, kalau pisau ini kita punya pisau. Pisaunya itu diasah terus. Kalau dibuat untuk masakan baik, untuk miris-miris apa baik. Tapi kalau pisau itu dibuat untuk melakakan orang kan juga bisa. Berarti kan ya orangnya. Jadi ilmu itu tergantung siapa yang megang gitu Siapa ya. yang intinya. megang, iya. Jadi kalau ilmu itu dipegang yang orang yang baik ya bisa. Nah seperti itu. Jadi ya semua baik dan buruk itu kan tergantung yang menjalankan. Nanti mereka akan mendapatkan konsekuensinya masing-masing ya. Dan akan diminta itu tanggung jawabannya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Itu bukan ilmu putih ya, enggak, berarti ya akhirnya jadi enggak putih. Karena digunakannya enggak putih itu, enggak Iya, baik gitu ya. Baik. Ya oknum, tetap oknum. Karena pada dasarnya kan semuanya ilmu itu sebetulnya baik. Contohnya kalau orang yang ada di santet tadi, coba ilmunya digunakan untuk menyembuhkan penyakit orang. Bisa juga, Mbak ya. Oh bisa, penyakit seseorang diambil sakitnya, dipindah ke mungkin ke hewan kan ada itu, dipindahkan ke kambing atau ke ayam kan bisa. Kalau ilmunya yang dimampu itu digunakan untuk membantu orang lain kan baik. Tapi kan digunakan keliru. cuman kalau medianya di hewan itu nggak apa-apa, kan sama-sama makhluk hidup juga. Nah itu yang saya belum paham itu boleh atau tidak ya, saya kurang tahu itu. Ya tanya ke ahli fikih atau ahli mungkin Gus Baha yang tahu itu kayaknya. Paham. Tapi semuanya itu sembuh tidaknya sebuah penyakit itu tetap atas izin Allah. Jadi semua itu tetap karena memang sudah digariskan oleh Allah. Iya. Allah yang Maha Penyembuh segala penyakit. Untuk ini, Pak, barangkali ada pesan-pesan buat para dukun yang masih suka menyantet. Apa para ahli agama yang sering main mahaban untuk hal kejelekan. Jadi ini saran untuk para dukun-dukun santet ya. Ya kalau bisa ya bertobat ya. Karena saya mau sampai kapan? Karena tambah lama ya umur kan tambah berkurang. Kecuali kalau ahli santet tidak bisa mati, nah wah itu enggak apa-apa, kan tetap mati-mati juga. Kalau mati nanti mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi segeralah bertobat. Nah, untuk yang tadi misalnya kiai yang mempraktekkan ilmu-ilmu yang seperti itu, berarti itu ya abal-abal. Ya kasihan aja kalau lihat kiai seperti itu kan. Eman-eman ilmunya. Jadi
kalau bisa ya sama ya saya bertobat lah ya. Jadi ya istilahnya ya untuk kita semua ya banyak-banyak bertobat lah. Tidak hanya orang-orang yang memang melakukan kesalahan. Yang lebih parah adalah kesalahan yang kita tidak merasa salah, itu yang tidak kita sadari yang gitu. tidak kita sadari itu adalah kesalahan yang paling berbahaya. Kalau orang tahu salahnya enak, nah yang bahaya itu kalau salah nggak tahu bahwa dia itu salah, itu bahaya. Nah seperti itu. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa ya untuk kita semua, termasuk saya pribadi juga. Mungkin kadang-kadang mungkin dalam membuat konten ya kadang-kadang ada salahnya ya di momen bulan puasa ini, di momen yang mungkin kurang beberapa hari lagi kita sudah masuk Idul Fitri. Saya pribadi baik mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, ada ucap, ada tindakan yang memang kurang berkenan, kurang pas. Seluruh tim Gerbang Misteri Mbak Eko, wabil khusus saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan puasa bulan Ramadan kali ini bisa menambah menambah kedekatan kita, meningkatkan amalan kita, lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh agama. Saya kira cukup itu ya. Dan jangan lupa teman-teman dulu semua selalu ikuti konten Mbak Eko dan dukungannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan wawasan, memberikan informasi, edukasi. Mudah-mudahan kita selalu mampu memberikan update-update terbaru yang istilahnya bisa untuk menambah keilmuan kita ya. Oke, jangan lupa dulu semua untuk like, comment, share ya, dan subscribe karena terutama subscribe itu kalau gratis. memang membutuhkan ada pertanyaan, silakan ketik aja di komen ya, nanti akan saya balas ya, baik secara cepat maupun lambat, insya Allah akan saya balas. Dan nanti kemungkinan saya juga akan membuat grup khusus untuk para lover Mbak Eko ini, ada grup khusus apa di WA, apa di Telegram, apa di mana gitu. Jadi apa yang dulu-dulu kepingin sharing kan, nah nanti kita bisa nanti rencana juga Mbak Eko kepingin kumpul-kumpul mungkin di Blitar atau mungkin ke mana, ke Jawa Tengah atau ke Sumatera, itu ngumpul dengan follower Mbak Eko dan menguak misteri-misteri yang ada di daerah-daerah lain ya. Oke, saya kira cukup, sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.